Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan inayah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan di akhir surat Thaha, yaitu pada ayat yang ke-137. 132 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wala nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan suruhlah ahli engkau, keluarga engkau dengan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta engkau rezeki, kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan nanti kesudahannya semua yang amal baik itu bagi orang-orang yang takwa. Wa qalu, dan mereka berkata, wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbiha. Orang-orang musyrik Mekah itu berkata, mengapa dia tidak membawa kepada kami suatu tanda atau suatu mukjizat min rabbih, dari Tuhannya. Awalam ta'tihim bainahu ta'tihim bainahu ma fi sufil ula bayyinah. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fi sufil ula. Bukankah telah datang kepada mereka bukti itu, tanda itu, sesuatu itu yang ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza, min qabli an nazilla aw nakhza. Dan seandainya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum diturunkannya Al-Quran ini, laqalu, niscaya mereka akan berkata, Rabbana, Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus kepada kami seorang rasul, lalu kami ikuti ayat-ayat engkau sebelumnya, sebelum kami terhina dan direndahkan. Qul, katakanlah, kullun mutarabbisun fatarabbasu, katakanlah semuanya
mutarabbis, itu menunggu, maka tunggulah. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Maka kamu akan mengetahui siapakah pengikut-pengikut jalan yang lurus itu. Wa man ihtada, dan orang-orang dapat petunjuk. Ini akhir dari surat Taha ini, yaitu mengingatkan kembali, ya, setelah diingatkan kita kepada berbagai hal dalam surat Taha ini, ya, diingatkan kepada fungsi Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Diingatkan kepada kekuasaan Allah kepada umat-umat yang terdahulu, yang di sini ditampilkan lagi kisah Musa, dan kemudian diingatkan kepada kejadian kita dari Adam, ya, dulu, dan diingatkan kepada kita ancaman-ancaman Allah atau wa'id, ya, janji-janji hukuman dari Allah SWT bagi orang yang ingkar dan yang sesat. Ingat dan diberi kabar berita kita dengan surga dan pahala yang berlimpah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk itu ditutup dengan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendidik keluarganya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, supaya wastabir 'alaiha. Jadi itu konsisten. Ya, suruh, perintahkan ahlaka, ahli engkau. Dalam pengertian sempit, ahli itu adalah keluarga. Semua keluarga kita. Tapi dalam pengertian yang lebih luas, yaitu pengikutnya. Jadi perintahkanlah pengikut, semua pengikut engkau untuk salat, wastabir alaih, dan bersabarlah. Jadi jangan putus asa, tetap menyuruh keluarga kita, umat kita, pengikut kita, ya, yaitu yang kaum muslimin, untuk mengerjakan salat. Tentu saja menyuruh dengan perbuatan lebih ampuh daripada hanya sekedar kata-kata. Artinya keteladanan, ya, dahulu seperti kata orang seperti memandikan kuda, tidak seperti memandikan baruk. Ya. Kalau baruk itu bercampang ke dalam air. Hanya yang tukang baruknya tinggal di darat, ya, di atas. Jadi itu yang diingatkan oleh Allah. La nas'aluka rizqa. Untuk apa salat itu? Tak ada manfaatnya bagi kami. Kami memberi rezeki kamu. Ini, ya, sama dengan ayat walaqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma nuridu minhum min rizqin wa ma nuridu minhum an yut'imun. Ya, kami tidak menginginkan rizki daripada mereka untuk menyembah itu. Kenapa disuruh menyembah itu akan memberikan manfaat kepada kami? No. Kami yang memberi rezeki. Lalu untuk apa disuruh salat? Ya, untuk kita sendiri. Untuk menuntun diri kita itu kepada jalan yang lurus. Oleh sebab itulah diwajibkan baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, supaya hati kita itu tertuntun selalu ke jalan yang lurus. Nah, itu dicamkan dalam salat kita. Jangan sekadar membaca Al-Fatihah ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah.
Kita meminta supaya kita tetap di dalam jalan yang lurus. Kalau ada nanti diri ini mengajak, nafsu kita mengajak kepada hal yang menyimpang, supaya diingatkan kita oleh Allah SWT dengan kesadaran, supaya kita tidak jadi. Oleh sebab itu selalu berdoa, Allahumma inna ala zikri Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atik. Ya. Minta tolong kita. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik wa syukrik, ala syukrika wa ta'atik. Itu doa-doa yang supaya kita konsisten. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana an ma'siyatik. Nah, ketika nanti ada godaan untuk berbuat maksiat, kita minta supaya dipalingkan hati kita itu, dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Itulah gunanya. Oleh sebab itu salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi bukan untuk Allah SWT. La nas'aluka rizqan. Kami menyuruh engkau salat itu bukan kami hendak mengambil manfaat rezeki daripada engkau. Lain dengan salat engkau itu kami dapat rezeki, dapat kelebihan, dapat manfaat, tidak. Ya, tapi kami memberi rezeki kepada engkau. Semakin bertakwa, semakin taat engkau, semakin dibukakan pintu kasih sayang Allah kepadanya. Wal aqibatu lit taqwa, dan kesudahan pahala, segala pahalanya itu nanti teruntuk kepada orang ketakwaan. Ya, disediakan oleh Allah. Jadi bekal kita, salat kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita, ya sebagai bekal yang nanti diperuntukkan oleh Allah SWT kepada kita juga. Ma sa'altu alaihi min ajri fahuwa lakum. Jadi yang aku minta upah kepada engkau itu berupa pahala, bukan untuk aku, kata Rasulullah SAW, diajarkan oleh Allah, tapi untuk kamu sendiri. Tetapi kaum musyrik bereaksi juga, tidak percaya juga dia. Maka reaksi mereka, mengapa dia tidak membawa tanda dari Tuhannya sebagai bukti bagi kami bahwa apa yang disampaikannya itu benar dari Allah SWT. Ya. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Bukankah telah datang kepada mereka bukti itu yang tersebut dalam kitab-kitab terdahulu, atau dari suhuf, bisa jadi kitab-kitab yang terdahulu, atau Al-Quran itu sendiri yang turun lebih dulu. Ya. Bisa jadi bukti itu adalah ayat-ayat yang sudah menginformasikan terhadap kedatangan Rasulullah dalam kitab-kitab yang terdahulu. Itu adalah bukti. Dan Al-Quran sendiri menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa firman dari Allah itu adalah benar-benar dari Allah SWT. Karena ini adalah karena keengganan diri mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau tidak diturunkan wahyu, lalu mereka ingkar, lalu diturunkan hukuman oleh Allah Taala,
sebelum diturunkan petunjuk itu, mereka akan berkilah lagi. Apa kata mereka? Kenapa tidak diutus kepada kami seorang rasul? Nanti akan kami ikuti ayat-ayat engkau. Padahal itu hanya helah-helah mereka saja. Ya, karena enggan. Ya, kalau pepatah kita kalau kena enggan itu banyak helah. Ya. Nah, oleh sebab itu ayat surat Taha ini ditutup. Ya. Kalau begitu, tunggu ajalah. Kalau kamu tidak mau juga beriman, tunggu saja. Kita semua menunggu. Nanti akan tahu. Ya. Akhirnya akan tahu juga siapa sebetulnya yang berjalan di atas jalan yang lurus dan yang mendapat petunjuk. Daripada orang-orang yang sesat dan kafir, kufur itu. Nah itulah itu sudah sudah habislah itu. Tinggallah kepada Allah SWT, diserahkan kepada Allah SWT apakah mereka akan dapat petunjuk atau tidak. Ya, tunggu saja. Karena tugas Rasulullah sudah disampaikan. Ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah kepada Rasulullah sudah disampaikan kepada umatnya. Langsung. Ya. Nah, kalau tak percaya juga, sudah kita tunggu aja. Ya. Itu adalah sudah kawasan kewenangan Allah SWT yang memberi petunjuk. Ya. Ancaman sudah. Berita gembira sudah. Ya, janji-janji pahala, janji-janji hukuman sudah. Contoh-contoh dari umat-umat terdahulu sudah. Ya, apa lagi? Ya, tak juga mempan, ya, tak juga diterima itu karena memang kalbunya, hatinya itu sudah keras. Nah inilah dari surat Taha yang sudah pada pertemuan ini kita sudah selesai membacanya. Mudah-mudahan bacalah surat Taha itu dan amatilah makna di dalamnya, ya, supaya kita selalu di dalam petunjuk. Ya. Itulah yang diinginkan, fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Ya, kamu akan mengetahui siapa yang pengikut-pengikut, ya, penganut-penganut atau yang mengikuti jalan-jalan yang lurus, dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau